Nah, oke, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, Umar bin Khattab ini dilahirkan sekitar tahun 584 Masehi. Beliau ini berasal dari Bani Adi. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini merupakan salah satu tokoh Quraisy yang sangat kuat perlawanannya terhadap Nabi Muhammad. Jadi Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu merupakan salah satu kafir Quraisy yang sangat sering menyiksa para pengikut dari Nabi Muhammad. Bahkan memiliki keinginan yang sangat besar untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi saat sebelum masuk Islamnya ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini masuk Islam. Nah, maka Umar ini kemudian diberikan julukan oleh Nabi yaitu Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, apa saja keutamaan dari Umar bin Khattab? Yang pertama adalah beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling berani dan kuat dalam membela Islam. Jadi ketika setelah menjadi Islam, Umar bin Khattab itu sangat pemberani sekali. Secara terang-terangan menyatakan keislamannya. Bahkan ketika hijrah pun, orang yang melakukan hijrah itu kan sembunyi-sembunyi ya. Tetapi Umar bin Khattab itu mengumumkan kepergiannya. Jadi sangat berani sekali. Kemudian yang kedua adalah Umar adalah sahabat sekaligus mertua Nabi. Beliau merupakan ayah dari Hafsah binti Umar. Jadi salah satu istri Nabi ada yang namanya Hafsah. Nah, ini merupakan putri dari Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah hidup sangat sederhana dan sering keluar malam-malam untuk melihat rakyatnya. Jadi Umar bin Khattab ini hidupnya sangat sederhana sekali. Beliau tidak bermewah-mewahan dan setiap malam itu selalu keluar mencari apabila ada rakyatnya yang kelaparan, ada rakyatnya yang kesulitan ya. Jadi sangat luar biasa sekali memperhatikan keadaan dari rakyatnya. Nah, apa saja jasa Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah? Yang pertama adalah beliau berhasil menaklukkan kerajaan Sassanid ya, atau kerajaan Persia, dan membebaskan daerah Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kerajaan Bizantium, atau yang kita kenal sebagai kerajaan Romawi Timur. Kemudian yang kedua, beliau membentuk Baitul Mal dan merapihkan administrasi pemerintahan seperti mengangkat hakim, sensus penduduk, dan sebagainya. Jadi Baitul Mal ini berfungsi untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam ya. Nah, dari Baitul Mal ini kemudian bisa menggaji prajurit ya, bisa menggaji para pembantu khalifah. Nah, itu dari sana ya. Kemudian beliau juga merapihkan administrasi pemerintahan ya, mengangkat hakim, kemudian ada sensus penduduk, sehingga pada masa Umar bin Khattab ini kesejahteraan masyarakat itu menjadi sangat meningkat karena administrasi itu tersusun secara rapi. Kemudian yang ketiga, beliau adalah orang yang menentukan kalender Islam, yaitu dari awal hijrah Nabi Muhammad. Nah, pada masa lalu orang-orang Arab itu tidak mengenal kalender secara tahun, jadi mereka itu mengenal kalender itu secara peristiwa. Contoh misalkan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal. Nah, tahunnya tahun gajah, karena peristiwanya ada penyerangan pasukan gajah. Jadi tidak mengenal tahun itu sebagai bilangan. Nah, karena itu oleh Khalifah Umar bin Khattab kemudian ditentukan sebuah kalender namanya kalender Hijriyah ya, yang berdasarkan perhitungan bulan itu dari awal Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kemudian yang keempat, beliau juga merenovasi, jadi memperbaiki Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi ya, sehingga menjadi lebih luas, menjadi lebih layak untuk dilakukan ibadah di dalamnya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.